Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN khususnya di P3K Guru ya tahun 2024 ini. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman ya, kemarin ya dari Badan Kepegawaian Negara itu sudah merilis ya, jadi sudah merilis terkait dengan jadwal resmi terkait dengan pelaksanaan P3K. Ya, jadi P3K ini kan terdiri dari P3K Guru, P3K Nakes, dan juga di P3K Teknis. Nah, di sini tentunya teman-teman harus paham dulu ya pembagian jadwalnya. Kemarin kita sudah bahas di video kita ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek ya di video kita sebelumnya. Nah ini ya, nah ini kemarin kita sudah bahas, di sini ada 2 gelombang teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham dulu masuk di gelombang dalam lampiran 1 atau di dalam lampiran 2. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai 4 kategori tenaga honorer. Ya, jadi perlu diketahui bahwa tidak semua tenaga honorer ini nanti bisa ikut di seleksi P3K Guru tahun 2024. Tentunya seperti yang pernah kita jelaskan ya di video kita sebelumnya, jadi hanya tenaga-tenaga honorer itu yang sudah masuk di dalam aturan ya, di dalam aturan Permenpan RB teman-teman ya, ataupun juga yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Nah, nanti kita akan membahas ya, jadi hanya 4 kategori tenaga honorer ini saja nanti yang bisa daftar di P3K Guru tahun 2024. Nah, di sini yang menarik teman-teman ya, di sini ada masa kerja ya. Jadi masa kerja ini diambil dari Dapodik ya, tentunya ini nanti juga teman-teman harus mengecek datanya di Dapodik apakah sudah sesuai ya dengan SK pengangkatan, dengan SK pembagian tugas, dan lain sebagainya. Nah, terus kita juga akan sedikit menyinggung teman-teman, ini juga banyak sekali pertanyaan mengenai bagaimana nasib guru swasta ya. Apakah nanti guru swasta itu bisa ikut P3K 2024 ini? Nah, tentunya di teman-teman guru swasta ini nanti ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, yang bisa itu yang seperti apa, dan yang tidak bisa itu yang seperti apa. Nah, terus yang kedua ini yang sering sekali ditanyakan itu adalah tentang lulusan PPG ya, di dalam di dalam Permenpan RB teman-teman, atau di dalam aturannya itu ada penjelasan mengenai lulusan PPG. Nah, apakah ini yang dimaksud adalah PPG dalam jabatan atau PPG prajabat? Nanti kita akan jelaskan di video ini ya. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk 4 kategori tenaga honorer ini yang bisa daftar ya, atau yang bisa mengikuti di seleksi P3K Guru tahun 2024 ini ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai pembahasan 4 tenaga honorer ini, yang pertama kita sampaikan kembali ya bahwa untuk peraturan ya, jadi peraturan yang digunakan ya dalam seleksi P3K Guru di tahun 2024 ini itu tertuang di dalam keputusan Menpan RB ya nomor 348 tahun 2024 terkait dengan mekanisme seleksi P3K ini untuk jabatan fungsional guru ya. Jadi sudah jelas teman-teman ya, jadi ada 347, 348 dan seterusnya nanti terkait dengan aturan-aturan di seleksi ASN tahun 2024. Nah, yang berikutnya teman-teman, ini untuk kita akan membahas di mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru ya tahun 2024. Nah, ini jadi hanya ada 4 kategori ini ya. Jadi ada 4 kategori pelamar dalam seleksi P3K Guru tahun 2024. Jadi artinya nanti yang selain ini tentunya tidak bisa mengikuti seleksi ini ya. Jadi karena sudah ditentukan ya. Nah, dari mana Pak ya? Dari aturan tadi ya, dari Permenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K Guru. Terus yang berikutnya di poin 1 teman-teman, ini sebenarnya kalau teman-teman lihat di dalam aturan juga sudah ada ya. Nah, kita coba kembali jabarkan lagi ya. Nah, di sini teman-teman, untuk yang pertama ya, jadi untuk kategori pertama itu adalah pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas ini masih kabar baiknya ya bagi rekan-rekan yang ikut seleksi di tahun 2021 ya. Jadi yang seleksi tahun 2021 dan memenuhi nilai ambang batas, atau teman-teman mungkin pahamnya dengan namanya P1 ya. Jadi P1 ini adalah guru-guru ya, guru-guru yang sudah ikut
seleksi di P3K tahun 2021 dan dinyatakan lulus pada seleksi periode sebelumnya ya. Jadi teman-teman mungkin lebih familiar dengan sebutan P1 ya. Paham ya? Jadi ini yang pertama, kategori pertama adalah P1 atau disebut dengan pelamar prioritas. Nah, ini nanti dia tidak perlu tes lagi teman-teman ya. Jadi P1 ini nggak perlu tes lagi. Nah, di sini tinggal mengikuti aja seleksi administrasi. Nah, P1, nah di sini teman-teman P1 ini bisa dari guru swasta, bisa dari guru negeri. Jadi kan P1 ini kan dulu di tahun 2021 itu kan ada tes ya. Jadi pesertanya itu bisa guru swasta, bisa guru negeri ya. Nah, ini adalah P1. Jadi guru swasta itu yang bisa itu hanya yang masuk di sini di pelamar prioritas atau yang masuk di P1. Ini ya, paham ya. Terus yang di poin 2 ya, kategori 2 ini adalah untuk guru X tenaga honorer kategori 2. Ini tentunya bagi Bapak Ibu yang sebagai X honorer kategori 2 tentunya sudah paham ya apa yang dimaksud dengan di poin 2 ini ya. Karena ini juga ada kartu ujiannya, tentunya dia sudah tahu ya data yang terdaftar di database BKN dan lain sebagainya. Jadi untuk di poin 2 ini adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data ya, atau database X tenaga honorer kategori 2 di BKN dan aktif mengajar pada instansi pemerintah. Di sini jelas ya, ada informasinya adalah aktif mengajar ya. Jadi bagaimana dengan yang tidak bagaimana yang sudah tidak aktif atau mungkin bagi yang sudah keluar, nanti kita akan jelaskan di video berikutnya ya. Terus di kategori ketiga teman-teman, di sini ada guru non ASN. Nah, guru non ASN tentunya kan guru honorer ya, tentunya ini harus dipahami dulu ya. Jadi tidak semua guru honorer nanti bisa ikut di seleksi P3K Guru tahun 2024 ini. Nah, ini yang bisa ikut siapa sih untuk guru non ASN-nya? Yang pertama teman-teman, guru non ASN itu yang bisa itu hanya 2 poin saja, yaitu guru yang sudah terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Ini kita sedikit ingatkan ya, kalau mungkin teman-teman masih ingat ya, di tahun 2022 kemarin ya, ini ada namanya pendataan BKN ya. Jadi ada pendataan tenaga honorer itu untuk di instansi pemerintah teman-teman ya. Nah, ini di tahun 2022 kemarin sudah ada pendataan BKN. Tentunya teman-teman yang sudah ikut atau sudah terdaftar di database BKN tentunya sudah punya ya buktinya terkait dengan pendataan tenaga honorer itu ya. Nanti di poin 1 ini khusus untuk guru non ASN. Nah, yang kedua teman-teman, kalau yang poin 1 jelas guru swasta tidak ada ya, karena kemarin pendataan non ASN itu hanya untuk semua di instansi pemerintah ya. Jadi tidak ada yang di non pemerintah. Jadi semuanya yang bekerja di instansi pemerintah ya, atau ibaratnya kalau di sekolah ya sekolah negeri itu ya. Terus yang guru non ASN yang di nomor 2 ini, nah di sini jelas guru non ASN di sekolah negeri ya. Jadi guru non ASN di sekolah negeri. Nah, ini beda dengan tahun lalu. Tahun lalu itu kan ada guru yang terdaftar di Dapodik ya, yaitu bisa di sekolah swasta ataupun di sekolah negeri. Tapi kalau untuk tahun ini sudah eksplisit ya, dia menyatakan bahwa guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Ya, jadi artinya kalau misalkan guru honorer ya, dia sudah bekerja di sekolah tapi dia tidak masuk di Dapodik ya, sama saja artinya tidak bisa ikut daftar ya, karena di sini sudah jelas ya. Jadi guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Nah, di sini ada dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Nah, jadi kalau misalkan baru masuk Dapodik 1 tahun atau mungkin 1 tahun setengah ya tidak bisa ya. Jadi minimal adalah 4 semester atau 2 tahun. Ini data ini ya diambil cut off-nya adalah di Oktober 2022. Jadi teman-teman dicek di SK pengangkatannya atau SK penugasan. Teman-teman sudah masuk ini ya di bawah Oktober 2022, berarti kan kalau ditarik saat pendaftaran P3K itu kan 1 Oktober ya. Jadi ini ditarik Oktober ke Oktober. Nah, maka ini sudah memenuhi 2 tahun. Paham ya? Jadi misalkan kalau teman-teman misalkan SK-nya adalah 1 Juli ya. Biasanya kan di ajaran baru kan Juli ya. Juli 2022 ya. Nah, SK-nya kan 1 Juli 2022. Nah, nanti kalau ditarik saat pendaftaran kan 1 Oktober ya 2024. Nah, ini berarti sudah masuk kategori 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Paham teman-teman ya? Jadi ini datanya ini diambil dari Dapodik. Paham ya? Jadi di sini sudah tidak ada guru swasta ya. Jadi artinya sudah eksplisit untuk guru non ASN-nya itu di sekolah negeri ya, syaratnya ini tadi.
Terus yang kedua, guru honorer yang terdaftar di database BKN. Nah, guru swasta itu hanya bisa, ya sekali lagi kita sampaikan, hanya ada di P1 ya, atau masuk di kategori prioritas di P1 ini. Nah, terus yang terakhir ini yang banyak sekali ditanyakan itu adalah untuk lulusan PPG. Ya, jadi kategorinya ada 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir adalah untuk lulusan PPG. Lah, lulusan PPG ini adalah yang terdaftar di pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru atau di PPG di Kemendikbudristek. Jadi ini yang dimaksud lulusan PPG ini adalah lulusan PPG prajabatan, teman-teman ya. Jadi bukan dalam jabatan ya. Karena kalau dalam jabatan ya tentunya sudah masuk datanya di Kemendikbudristek ya. Padahal di sini kan ada informasi terdaftar ya. Nah, tentunya kalau teman-teman itu melalui PPG dalam jabatan ya tentunya datanya kan panggilan PPG-nya kan juga dari SIM PKB ya. Nah, tentunya datanya juga harus sudah masuk di Dapodik gitu ya. Jadi ini sekali lagi untuk lulusan PPG ini adalah untuk PPG prajabatan. Itu teman-teman ya. Nah, di sini sudah jelas ya. Di sini ada informasi guru swasta tidak dapat mendaftar pada tahun ini. Ini sudah jelas ya. Jadi kalau guru swasta mungkin ada yang tanya, Pak, bagaimana dengan nasib guru swasta? Apakah nanti bisa ikut di seleksi P3K guru di tahun 2024 ini? Jawabannya tidak bisa ya. Jadi guru swasta tidak dapat mendaftar pada tahun ini. Nah, kecuali bagi yang sudah P1 ini, itu ya. Nah, kita akan cek penjelasannya. Nah, di sini dijelaskan untuk pelamar prioritas ya. Jadi pelamar prioritas. Nah, dalam hal terdapat pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta ya, karena dia masuk P1 ya. Jadi di 2021 kemarin ikut tes memenuhi nilai ambang batas masuk di kategori P1. Nah, maka di sini jadi baru dia bisa ya. Nah, atau di sini kan dari sekolah swasta, maka disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi atau lembaga atau yayasan. Jadi guru swasta yang P1 ini nanti wajib harus punya surat izinnya ya. Entah itu dari instansi, dari lembaga atau dari yayasan. Nah, terus di sini kategori prioritasnya adalah pelamar prioritas terdata aktif sekolah negeri ya. Persyaratan tambahannya adalah upload surat keterangan mengajar dari kepala sekolah. Untuk pelamar prioritas terdaftar aktif di sekolah swasta, ya di sini syaratnya adalah upload surat izin mengikuti seleksi P3K dari yayasan. Jadi ada persyaratan tambahan yang dari swasta, ya. Jadi harus ada surat izinnya. Terus untuk yang THK 2, nah ini pelamar prioritas yang tidak terdata di aktif di Dapodik, atau mungkin sudah mengundurkan diri, atau mungkin bahasanya sudah dikeluarkan, ataupun yang lainnya ya, alasan yang lainnya artinya dia sudah tidak aktif misalkan ya, atau THK 2 non Dapodik, PPG guru non aktif ya. Di sini ada satu tambahan, yaitu adalah mengupload surat izin mengikuti seleksi P3K dari Dinas Pendidikan. Ini ada persyaratan tambahan berdasarkan dari kategori prioritas. Paham ya? Terus di poin 2, pelamar prioritas ini hanya perlu mengikuti proses seleksi administrasi, sedangkan hasil seleksi kompetensi menggunakan nilai hasil seleksi tahun 2021. Ya, ini adalah untuk P1 ya, jadi harus dipahami, teman-teman harus paham posisi sebagai tenaga honorer itu di mana, ya. Terus untuk prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya. Di sini ada THK 2. Kalau THK 2 nanti tidak ada, baru ke honorer negeri ya. Honorer negeri nggak ada, baru ke lulusan PPG. Lulusan PPG nggak ada, baru ke honorer swasta. Ini adalah prioritas penempatannya. Jadi nanti dicek dulu ya dari sini, dari THK 2 sampai ke honorer swasta. Nah, di sini nanti sudah kita jelaskan ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan pelamar prioritas ya. Di sini sudah dijelaskan. Oke ya. Terus yang berikutnya teman-teman, yang poin 2 itu adalah ex tenaga honorer kategori 2. Di sini terdaftar dalam pangkalan database BKN, tidak terdata di Dapodik dengan PTK guru dan berinduk di sekolah negeri pada saat mendaftar. Ini sekarang sudah ada harus sebagai PTK guru ya. Nah, ini berinduknya harus di sekolah negeri. Ini untuk ex tenaga honorer kategori 2. Melampirkan surat keterangan mengajar dari kepala sekolah pada saat mendaftar. Pelamar ex tenaga honorer kategori non guru atau terdata di Dapodik sekolah swasta tidak dapat mendaftar. Ya, jadi harus di sekolah negeri, teman-teman ya. Jadi pelamar ex honorer kategori 2 non guru atau terdata di Dapodik sekolah swasta maka tidak dapat mendaftar. Paham ya? Terus yang poin 3, yang guru non ASN, ini sudah jelas ya. Jadi untuk guru non ASN yang masuk di pendataan BKN
atau tahun 2022 kemarin ini terdata di pendataan non ASN BKN dan terdata di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri, melampirkan surat keterangan mengajar dari kepala sekolah saat pendaftaran. Nah, sedangkan untuk guru non ASN yang berada di Dapodik ini harus terdaftar atau terdata di Dapodik dengan jenis PTK guru dan berinduk di sekolah negeri pada saat mendaftar. Ini memiliki masa kerja minimal 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus pada instansi tempat mengajar. Dan yang terakhir, masa kerja dihitung berdasarkan data Dapodik oleh Kemendikbud. Ini yang kita jelaskan tadi, maksimalnya adalah Oktober 2022. Ya, jadi kalau di atas Oktober 2022 ya tentunya tidak bisa karena belum ada 2 tahun. Kalau di bawah Oktober 2022 tentunya sudah 2 tahun atau 4 semester. Terus yang terakhir, di lulusan pendidikan profesi guru atau di PPG, teman-teman di sini dijelaskan bahwa lulusan PPG yang dapat melamar adalah PPG prajabatan yang belum terdaftar di data Dapodik. Ya, paham ya? Jadi yang dimaksud adalah dengan PPG ya. Jadi yang dimaksud dengan PPG itu adalah lulusan PPG prajabatan yang belum terdaftar di data Dapodik. Karena kalau sudah masuk di Dapodik itu biasanya dalam jabatan, atau kalau sekarang berubah ke guru tertentu, teman-teman ya. Jadi sekarang sudah dalam jabatan itu sudah beralih nama ya. Jadi ada sasaran tertentu, teman-teman ya. Nah, ini ada guru tertentu, sekarang sudah berbeda. Terus yang terakhir, pelamar kategori lulusan PPG dapat memilih untuk melamar pada instansi pemerintah yang membuka formasi P3K guru. Jadi artinya tidak harus berbeda ya dengan guru-guru yang sudah mengajar atau sudah masuk di Dapodik sebelumnya. Itu teman-teman ya, beberapa informasi ya mengenai kategori tenaga honorer yang bisa daftar di seleksi P3K guru tahun 2024, termasuk untuk guru swasta, lulusan PPG dan sebagainya. Nah, termasuk tadi sudah kita jelaskan terkait dengan cut off ya. Jadi untuk masa kerja, nah itu datanya diambil dari Dapodik ya, di per Oktober 2022. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.